Halo Mas Sriadi Srindel, bener nggak ini ya? Bener. Oh benar. Oke, selamat pagi Mas. Selamat pagi juga. Oke, terima kasih telah datang di Mampir Wedangan, Saya warung terima halaman. kasih ini. Oke teman-teman Wedangers semua, jadi ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Nah, kalau kemarin teman-teman muda, nah sekarang teman-teman senior. Teman-teman senior. Nah, kebetulan nanti perkenalan sendiri sih, tapi panggilannya biasanya dikenalnya Mas Rindel itu, Iya. tapi Sriadi Srindel gitu ya. Iya. Mas Sriadi ini pelukis perupa gitu. Karyanya sebenarnya udah lumayan banyak. Saya beberapa kali lihat, khususnya yang di kampus ya aslinya. Tapi tadi kemarin pas Covid juga sempet lukisannya itu dibeli Menteri Erick Thohir. Wah, itu ceritanya gimana? Nanti kita juga ngobrol-ngobrol soal itu gitu. Mungkin itu dulu prolognya. Ya teman-teman yang belum like, comment, and subscribe ya silahkan nanti di komen, di like, di subscribe. Halo Mas Sriadi, saya manggilnya Mas Sriadi gitu ya, atau Mas Rindel? Kok Srindel aja ya? Ketoknya kok rada aneh. Tapi Chan panggilannya Mas Rindel gitu. Oh gitu. Iya, dari kecil kan Srindel gitu. Oh, memang biasa teman-teman Mas Rindel gitu. Iya. Sejarahnya gimana itu? Kok tiba-tiba? Kalau orang Jawa itu ya, kalau biasanya kalau awalan Sri itu mesti jatuhnya ke Srindel gitu. Biasanya gitu. Orang-orang dulu itu kayak gitu. Kalau Sri siapa itu nanti jatuhnya mesti Srindel gitu. Oke. Gitu. Makanya sejak kecil itu memang Srindel, kebetulan juga itu muncul. Sampai sekarang Srindel juga. Bukan karena dulu ini ya, sering angon wedhus itu atau miara kambing atau miara domba gitu. Enggak gitu. Enggak ya? Iya. Kalau zaman dulu itu Srindel itu memang nama-nama panggilan yang umum lah. Kalau awalannya Sri siapa itu mesti anunya ke Srindel gitu. Oke. Nah, nama lengkapnya aslinya Sriadi toh. Oh gitu. Oh memang Sriadi aja. Oh malah berarti ketambahan ya. Sriadi Srindel berarti ketambahan gitu. Oke, asalnya dari mana Mas? Asalnya dari Jogja, daerah Karangmalang, daerah UNY. Kalau dulu IKIP gitu. Oh, dekat memang asli sana Mas. Asli sana. Oh. Jadi lingkungan diapit IKIP dan UGM itu Karangmalang. Kan sebagian UNY itu ada yang daerah Karangmalang atau yang di UGM itu ada yang Karangmalang juga. Oh. Peternakan itu masuk Karangmalang. Oh gitu ya. Iya. Nek Kuningan itu masuk Karangmalang juga. Kuningan itu dusun. Dusun beda ya? Beda, tapi urusan pemerintahnya jadikan satu Karangmalang. Karena Karangmalang dan Kuningan itu dusun yang kecil-kecil itu loh. Makanya digabung. Gitu. Masuknya Karangmalang Kuningan itu. Oh, gitu. Dulu saya kosnya sempat di Kuningan itu. Oh iya. Teman-temanan banyak di Karangmalang. Sering main. Oke. Jadi asal Karangmalang ya. Lalu kuliah di Filsafat. Di Filsafat. Ya. Enggak double atau memang dulu pernah diisi juga. Double dulu itu. Kalau zaman dulu itu bisa kuliah double. Iya, di UGM atau di universitas lain. Sekarang kayaknya juga masih bisa, Mas. Cuma mungkin yang susah itu biayanya. Atau sekarang kan perlu dikejar target lulus berapa tahun itu jadi memang menyulitkan sekarang. Kalau dulu kan santai. Ya, dulu santai. Mau penting masuk dulu, setelah itu tak rampungin yang ini, yang mana belakangan itu kadang bisa ya. Bisa, tapi di isi itu nggak lulus. Berapa tahun? Nggak sampai 1 tahun di sana. Oh gitu. Jurusan apa kalau jurusan seni lukis. Oh memang seni lukis. Berarti dari dulu memang suka ya Mas. Yang wis pengennya enggak. Nah maunya gitu. Oke. Sejak kapan Mas bakat? Kok saya pengen lukis itu lihatnya sejak SD. Sejak kecil memang seneng lukis. Kebetulan bapakku itu seneng lukis juga. Oh, oke. Jadi kakakku juga
Atau memang sudah seniman dari dulu yang bapaknya maksudnya kalau Bukan, juga. bapak itu guru. Oh, guru. Guru. Kalau guru SD itu zaman dulu guru apa namanya ya? Guru kelas ya. Ya semua menguasai toh. Nah, itu tapi di rumah itu berkarya. Tuh, makanya saya ya wayang ya bikin pokoknya yang tiap hari urusannya dengan cat itulah. Oh, Saya gitu. ikut Sejak kecil itu ya? Oh, gitu. Oke. Nah, akhirnya kan SD, SMP, SMA berarti ya di sekitar sini aja. Iya, SMP itu dulu namanya SMP IKIP itu juga ada juga. Oh, dulu ada. Iya, Yayasan IKIP. Tapi sekarang kayaknya dipindah di SMP Depok apa Depok 3 atau berapa itu. Oh, gitu. Oke. Mulai tahun berapa itu udah nggak IKIP lagi. SMA juga ada yang IKIP. Kebetulan SMA IKIP juga. Lalu pindah juga itu SMA-nya? Sekarang jadi, SMA 9. Oh, jadi namanya SMA 9 ya. Oh, oke. Nah, apa namanya? Kan SMP, SMA ya daerah-daerah sini aja. Iya. Lalu kuliah di filsafat dan sempat di Gampingan dulu. Isi itu di Gampingan. Gampingan itu mana? Itu Gampingan itu Wirobrajan, sekitar Kuncen ya. Oh. Kelitian dulu. Sekarang Kelitian itu sebelah selatannya itu SMA 1. Oke. Oh. Itu dulu isi kan ada ya? Jejer di sama SMA 1 Teladan itu. Dulu di sana. Dulu di sana. Makanya deket ya? Iya. Gak jauh-jauh banget ya. Oke. Nah, Mas mungkin bisa sedikit cerita kan karena memang sudah hobi lah melukis gitu. Sejak kecil mungkin memang sudah dunia. Mulai dalam tanda kutip agak profesional maksudnya, wah saya memang pengen melukis. Itu sejak kapan? Kalau atau SMA itu masih belum cuma gambar-gambar biasa. Gambar biasa. Atau kuliah lah. Mungkin kuliah ya. Kuliah itu udah mulai bikin karya atau mulai saya ada tema ini, visualnya kayak ini itu mulai kuliah. Atau SMA, dulu belum SMA. Pas buat demo-demo juga. Nah, sempat juga. Buat demo-demo. Dulu itu ada yang kalau di filsafat itu ada majalah ya, majalah Pijar namanya. Oke. Kebetulan saya beberapa kali ngisi ilustrasinya, sampulnya juga. Oh gitu. Dulu Pijar. Manual atau? Dulu manual dulu. Manual ya? Manual nulisnya ya itu rugos itu di ribet lah kalau dulu itu. Sempat kalau kawan-kawan itu demo saya yang nulis, saya juru tulisnya. Oh gitu. Ya. Kan biasanya ada tulisan macam-macam gitu. Oh, sampai ada yang nulis dulu. Tulisan-tulisan yang agak aneh-aneh atau apa itu. Yang penting misuh dulu. Jadi tulisan-tulisan demo itu ketok misuh. Misuh itu ngeri. Ada gambar figur tertentu dipisui. Oke. Jadi mulai memang kuliah ya. Istilahnya dapat ruangnya yang kayaknya lebih tanda kutip bebas iya, gitu. Bener. Ekspresinya jadi. Tapi komunitasnya dulu lebih memang ngehnya di filsafat atau diisi karena atau tahunnya bareng nggak sih masuk? Tahunnya bareng. Oh, tahunnya bareng. 87 ya itu. 87. Kok nggak diselesaiin sih? Wah, nggak tahu ya. Tapi sepertinya udah kok kayaknya neng filsafat aja ngono. Cedak ya, enak. Cedak koncone oke. Koncone oke. Garu demo wae. Itu yang paling menarik gitu. Agak bebas sih. Mungkin isi juga bebas tapi wah anak filsafat itu saya kawan John itu yang bikin saya John Tobing. John Tobing. Kan sempat pos di Demangan. Demangan itu pos kalau dulu namanya KM itu. Yang tukang demo itu namanya KM zaman ya di level universitas ya, keluarga mahasiswa. Tapi nggak sengaja itu KM itu namanya apa ya, KM itu aja. Itu anak-anak itu ngumpulnya di Demangan. Gitu. Jadi itu tuang bikin lagu. Kalau yang menginspirasi saya itu awalnya John itu bikin karya. Yang lagu Darah Juang itu. Ya itu. Satu angkatan enggak sih? Itu 86.
Oh, Mas John Tobing itu Eh, 86. 86 angkatannya siapa? Begi. Dari Oke. Subagio, Oke. Webi. Mas Webi Mahardika itu. Ya itu Wibi. Webi. Oh, Webi ya. Webi. Oke, oke, Nah, oke. itu 86. Terus siapa yang 86? Untoro yang Bantul sekarang. Untoro itu 86 juga. Untoro Fakultas Filsafat. Filsafat. Oh, oke, oke. Itu 86, 87 itu ngumpulnya di Demangan yang seneng nggak kuliah. Iya, seneng nggak kuliah. Nah, itu mending kono. Senengnya demo itu. Iya. Senengnya demo. Itu bikin lagu terus saya Alah, yang urek-urek itu. Oke, oke. Terus nulis-nulis yang agak kalau dulu ngeri lah dulu. Tapi sekarang nggak ngeri. Dulu ngeri ya loh. Oh, oke, oke. Sembunyi-sembunyi nulis besok kalau ada acara tulisannya apa itu. Oh, Dia tuh kan tukang tulisnya dan tukang gambarnya kalau ada gambarnya. Kalau sempat gambar ya berarti seniman anu ya. Apa jenenge gerakan. Seniman berarti luwih neng medannya itu medan gerakan itu loh. Iya, Ekspresi iya. yang dicurahkan itu di situ ya. Awal-awalnya. Awal-awalnya itu. Nah, Kan itu pindah-pindah ya Dembangan. Kebetulan saya itu cuma di Dembangan tok yang aktif dulu. Lainnya enggak. Saya itu lulus duluan. Oke, dari yang lainnya. Ya, Itu berapa tahun? Saya itu 6 tahun apa ya? Itu udah Percontohan itu. Percontohan. Lainnya itu 8 tahun, 10 tahun. Ya. Karena apa kok bisa, maksudnya ada motivasi? Oh, yang jelas itu masalah nanti tembe burine keluarga gitulah. Oke. Jadi ya udahlah lulus ya. Untuk tahun segitu kan 6 tahun udah Cepet gitu. Mungkin sekarang ya malah 3,5 itu udah kumlot itu. Cum laude ya. Ya, cum laude itu. Ada. Jadi tiap apa namanya ya? Pos atau tempat kultur anak-anak itu biasanya ada beberapa karya saya. Oke. Beberapa untuk sampul pijar itu juga. Oh gitu. Nek soal ini Mas, mungkin aliran lalu nanti media yang dipakai kayak gitu, mungkin bisa sedikit cerita. Nek jenengan itu yang dilukis sih apa? Maksudnya kalau tadi soal gerakan bisa digambarkan. Oh, saya dulu lukisannya kayak gini. Nek sekarang kayaknya lebih ke sini gitu misalkan. Dan itu karena aliran nek nggak lukisan apa? Saya nggak tahu lukisan dan aliran. Cuma mungkin ada teorinya apa gitu. Gimana? Saya kira kalau aliran itu saya maksudnya realis, kemungkinan ya. Maksudnya realis kan. Okay. Bisa dilihat, bisa dicerna dengan itu seperti apa adanya itu kan natural, tapi kalau ada temanya itu udah maksudnya ke realis mungkin. Ke realis kan kasih tema ini. Tapi itu, dari dulu modelnya gitu ya. Soalnya itu ya ingin apa? Karepku iki lukisanku aja angel-angel lah dipahami wong. Nggak usah susah-susah kalau orang itu lihat lukisan tahu gitu aja. Semua aneh-aneh itu ndelok lukisan kok angel mesake to. Iki karepe nglukis apa gitu ya mangane. Saya ngerti ya pelukis ya. Gitu, maksudku gitu. Biar orang itu mudah menikmati lukisan. Oke. Makanya realis. Itu neng Indonesia siapa tokoh pelukis yang realis terkenal? Itu Basuki Abdullah. Basuki Abdullah maksudnya realis. Maksudnya realis. Oke. Yang ada di ini. Dullah itu juga realis, Dullah. Basuki itu Solo ya? Enggak kan ada tempat ini Mas yang deket UIN itu. Itu Basuki Abdullah bukan? Dekat UIN. Utaranya itu kan ada kayak Afandi. Oh, itu Afandi itu ya? Afandi. Oh, beda. Afandi itu masuknya ekspresif ya Afandi itu. Oh, beda lagi. Oke. Saya nggak bisa bayangin nanti paling saya lagi realisnya apa yang pokoknya realis itu gampang didelok. Iya. Gelas ya kayak gelas. Oke. Dan itu sudah terbentuk model itu, maksudnya gambar-gambar yang model istilahnya realis itu, istilahnya alirannya itu sejak kuliah itu memang. Dari dulu saya seneng. Soalnya awalnya itu biasanya orang belajar itu kan nyentuh benda. Belajarnya itu cahaya itu kan biasanya benda.
alam benda, terus manusia, figur, wajah dan macam-macam itu. Nah, kebetulan saya terus ke itu terus, jadi mungkin karena itu jadi terbentuknya realis. Oke. Jadi kayaknya kalau zaman kuliah dulu itu dasar itu memang harus realis. Oh gitu ya? Kan dikasih benda ini suruh lukis itu aja. Belajarnya kayak itu. Jadi memang belajar itu realis. Seorang-orangnya ini iso lah kayak realis. Teorinya bisa. Jadi untuk nanti ke surrealis, ke ekspresif atau bahkan abstrak pun mungkin kalau dasarnya ada mungkin lebih. Oh gitu. Enak. Tadi nama aliran itu tadi. Itu nama aliran. Ternyata banyak ya. So lukisnya banyak. Oke. Seniman sendiri bingung juga itu. Mau masuk yang pas ngelukis ngono. Masuknya apa ya? Apa tak gabung ya? Jadi engko bagian pojok ini surrealis apa ini? Yo, bisa abstrak. Sekarang memang kayak itu. Oh gitu. Karya-karya yang belakangan ini kayak gitu. Oh gitu ya. Namanya kontemporer lah namanya, itu udah kontemporer itu penggabungan macam-macam. Oh gitu. Nggak ada nggak ada batasannya ini aliran apa ya sekarang maksudnya kontemporer gitu. Oh gitu. Asik, kalau seneng asik saya itu masa nggak bisa ya. Jadi menikmatinya aja ya, tulisan aja nggak bisa bagus. Oh iya. Sama lah, nulis sama ngelukis itu sama ya. Cuma medianya mungkin beda tuh. Kalau nulis itu orek-orek, kalau lukis itu kanvas. Tapi pada dasarnya sama. Dia punya ide, dia punya gagasan, dia punya visi misi ditulis atau dilukis gitu aja. Itu sama kira-kira. Nek media yang biasa dipakai selain kanvas? Kertas ya. Biasanya kertas di awal-awal itu kertas kanvas, kertas, pokoknya kertas sama kanvas lah. Paling umum ya. Paling umum itu. Paling umum itu. Nah, ini apa istilahnya mungkin di awal ini tadi apa pas mahasiswa itu kan aktifnya di Pijar bagian ilustrasi gambar-gambar. Lalu mungkin pas demo-demo buat tulisannya. Ada nggak mungkin waktu itu juga mulai melukis tapi temanya tema gerakan gitu maksudnya? Ya biasanya yang di itu ada beberapa sejak kuliah itu. Iya. Oh gitu. Ya dari yang saya ingat itu yang Jogja Berdarah itu saya sempat bikin karya. Kedungombo pernah, visualnya itu Kedungombo itu anak kecil mandi di kayak di danau atau apa itu. Tapi nggak apa ya, sekarang sudah nggak ada di anunya, barangnya nggak ada, udah nggak tahu di mana ya? Nggak tahu di mana dan nggak ada dokumentasinya dulu belum anu ya, belum umum orang itu foto-foto itu ya. Padahal udah luar biasa banyak juga ya yang terakhir yang anu itu pameran di filsafat itu kayaknya siapa yang datang ke rumah terus besok pameran itu, padahal saya udah lulus itu, hampir lulus ya. Tahun dulu juga itu. Ada pameran sebelum reformasi. Lukisanku belum jadi juga, setengah jadi, tapi itu sempat dipamerkan. Tapi ya paginya udah lenyap dalam arti dulu kan pameran yang di filsafat itu anunya yang jaga itu Kodim itulah. diambil penjaga. Oh gitu. Iya, itu terakhir di filsafat waktu itu. Loh, kalau pertama kali pameran itu di mana? Waktu pertama kali pameran? Maksudnya sejak mahasiswa itu? Kalau mahasiswa enggak, pamernya ya itu pameran jalanan namanya. Tapi sendiri atau gabung-gabung? Gabung-gabung. Beberapa. Siapa? Macam-macam. Gitu. Tak kira sudah sendiri. Enggak. Pokoknya misalkan ada aksi atau diskusi atau apa itu, ada pameran lukisan, kritik apa gitu ya? Zaman dulu enggak kayak gitu. Diskusi diam-diam gitu. Oh gitu. Tapi di pamer lukisannya? Ada lukisannya. Enggak ada. Lukisan itu kalau ada apa ya, demo itu bukan lukis, cuma orek-orek. Lah tadi yang di filsafat tadi itu ada pameran? Itu pameran
Kan pameran lukisan memang. Memang, tapi bukan tajuk pameran lukisan. Oh, Untuk anu juga. oh, untuk aksi juga. Aksi juga gitu. Oh. Nah, Tapi setelah itu hilang. hilang. Karyaku hilang banyak lah di anu itu. Tapi enggak masalah ya, itu anu sejarah ya. Ya. Cuma sayangnya enggak ada dokumennya. Dokumentasi kan paling enggak kan ada ingatan. Kalau yang buku-buku zaman dulu kan dicetak ya, dan mungkin barangnya saat ini masih gila. Yang lukis itu mungkin enggak ada ya jadi. Oke. Nek pameran ininya maksudnya sendiri itu mulai kapan? Sendiri itu saya belum pernah pameran tunggal ya. Oh, belum. Paling ya berdua lah. Oh, gitu. Berdua atau kelompok. Kalau mulai pameran itu 2002 atau 2003 ya. Oh, mulai pameran. Dulu itu yang tempat pameran yang terkenal itu namanya Benteng Vredenburg. Oke. Itu titik nol itu ya? Yang SO itu, sedang umum 1 Maret itu kan ada benteng. Ah. Dulu itu tempat untuk pameran. Oh, seringnya di sana? Beberapa kali di sana. Atau sama yang belakangnya ya, apa timurnya itu? Oh, bukan. Yang Bentang TBY itu kelompok biasanya. Ya, kelompok. Berdua itu di Bentara dulu sama kawan teman. Bentara yang Kompas ini ya? Itu berdua, sempat berdua. Ah. Sebenarnya ya kelompok lah. Soalnya tunggalnya itu susah juga ya. Soalnya proses bikin karya saya itu agak lama tuh. Oh, gitu. Jadi maksudku itu berapa lama Mas biasanya nenek lukisan prosesnya itu? Prosesnya itu wah lebih ya. Oh, gitu. Ada yang berbulan-bulan. Satu lukisan. Oh iya. Ada yang cepet. Itu masih ingat ya, saya mau gambar ini. Besok nerusin itu. Yang terakhir itu saya mau bikin 3 meter. Sampai sekarang belum rampung juga. Oh, gitu. Ya, Oh, lama ya? Lama. Oke. Kalau tapi itu digarap barengan nggak sih? Maksudnya dianggap barengan gitu. Dalam saat saya mau membuat lukisan A, B, C, D katakanlah ya. Iya. Di waktu yang rentangnya sama. Maksudnya di bulan Januari sama April misalkan lah ya. Iya. Saya mau membuat 10 lukisan gitu. Dan ini garapnya jam sekian aku yang atau harus satu dulu jadi baru yang lain. Biasanya satu jadi baru lain. Oh, gitu ya. Iya. Nggak digarap barengan gitu ya. Gitu. Kalau untuk apa ya? Untuk mengatasi waktu yang lama itu biasanya cuma ukurannya agak kecil. Oh, oke. Itu bikin kalau mau cepet ya agak kecil lah. Ukuran di bawah 1 meter itu kayak kan 2 minggu atau sebulan rampung. Kalau udah lebih dari itu lebih dari sebulan. Oh, gitu ya. Berarti kan naik ukuran standar biasanya jarang yang 1 meter udah gede kan? Ya, itu kalau lukisan kecil lah. Lukisan kecil kan sering ya, banyak ya. Itu biasanya cuma 2 minggu. 2 minggu atau sebulan nah. Oh, gitu. Tetap lama. Yang kalau yang di 1 meteran itu ya sebulanan itu paling cepet lah. Kalau di rata-rata ya kalau kecil-kecil sebulan 1. Oh, gitu. Tapi kan nggak bisa di rata-rata 1 sebulan setahun dapat 12 itu nggak bisa ternyata. Lah ya. Pokoknya sak mute. Kalau mut bisa cepat, bisa. Bener. Lah kalau ini maksudnya bisa nggak sih garap misalkan pesanan gitu musik atau imajinasi, pokoknya saya mau garap ini gitu. Lalu misalkan orang tertarik deh, Mas mbok tak beli nih. Ya itu kan ya. Kalau saya itu kadang-kadang nyeniman, kadang-kadang ngamen. Ngamen itu untuk cari uang lah. Ngamen itu kan ben wong seneng kan ya. Biar orang tertarik itu kan saya ngamen. Kadang-kadang saya nggak suka juga, itu namanya ngamen. Oke. Kalau karya seni ya memang imajinasi sendiri. Saya punya ide ini, tema ini saya kerjakan. Nggak peduli orang lain suka atau nggak suka, itu nyeniman namanya ya. Karya seninya itu. Kadang-kadang tapi ngamen juga. Ngamen itu potret, foto, atau pesanan tema atau apa. Bisa tapi. Bisa. Untuk mengatasi kejenuhan biasanya kan apa ya namanya? Tekniknya tetap sama. Biar saya kok nggak suka itu enggak. Ya, tekniknya ya sama dengan kalau saya mau bikin karya. Jadi saya senang juga
Karena tekniknya saya seneng gitu loh. Oh, oke, Gitu. oke. Temanya nggak seneng, tapi kan tekniknya seneng. Teknik seneng. Nah, Ngelukisnya itu seneng. sebenarnya seneng. Gambarnya seneng. Cuma mungkin ini bukan tema sing tak nah, cuma gitu. temanya dari temen atau dari lain aku mbok gambar kayak oke. Nah, itu Lukisnya oke, tetap menikmati proses ini. Cuma bukan sing tak imajinasikan sendiri gitu. Ide sendiri. Ide sendiri atau kan kadang-kadang kita punya ide apa itu harus garap jadi satu karya gitu. Gitu. Nek, kalau ngamen nggak bisa. Lu nek gambar kelamaan itu tadi nggak lupa Mas? Saya enggak ya kalau. Maksudnya aku biyen ki arek ngene hari kuwi di tengah jalan berubah gitu loh. Oh, kalau itu sering lah kayak. Oh, gitu. Tapi bukan temanya. Berubahnya bukan tema, biasanya visualnya lah. Oh, gitu. Visualnya kadang-kadang berubah. Ini tambah ini tambah ini nah. Oh, berarti bisa dia istilahnya berkembang ya waktu pokoknya ngelukis ya terserah. Gitu ya. Oh, ya sedapat pas wah kok pengen iki ya dia. Oh, gitu. Misalnya ini. Tapi tema besar enggak? Tema besar enggak, cuma visual yang mendukung itu biasanya ada tambahan. Oh, ini kasih ini menarik ini, kasih apa itu ini lucu ini gitu. Ya, makanya kan kalau lama apa enggak? Misalnya dulu itu pengen gambar ini kok gajinya jadi kayak gini. Iya gitu. Bisa menambah objek dan figur itu biasa kalau saya loh. Enggak ada apa ya? Apa namanya ya? Sket yang sempurna toh. Ini sket terus ini saya pindahkan kanvas itu enggak. Cuma saya kira-kira temanya pendidikan gitu. Saya visualnya ya karena sekarang pendidikan susah ya, kemarin itu virtual. Ya bentrok ibu dan anaknya waktu belajar ya kan, cuma itu anunya yang ada dalam kepala saya. Nanti figurnya macam anaknya marah atau ibunya juga marah atau tambah ibuku yang berterbangan karena sama marahnya itu loh gitu. Cuma itu dari tambah-tambahannya itu bisa untuk ekspresinya kelihatan. Cuma itu aja. Kalau temanya ini itu pendidikan atau lingkungan, atau politik dan macam-macam itu udah. Loh nek ini Mas, apa kan tadi istilahnya ada yang gambar memang sebagai seniman dalam arti imajinasinya sendiri, punya ide sendiri untuk ini. Lalu ada yang memang ada Mas mbok tolong di ngamen ya. Ngamen. Kalau istilah saya itu ngamen ya. Bahasanya ngamen. Tolong digambarkan ini medianya bisa kanvas atau mungkin di tembok kayak gini nih. Misalkan apa namanya? Mural ya? Mural ya tembok ya. Mural atau apa di luar ruangan ini mural. Nah, itu waktunya biasanya gimana kalau kepasan yang gambar sendiri itu? Lalu ada pesanan untuk Mas tolong gambari apa gitu. Itu bisa tetap berjalan seiringan gitu, atau pokoknya harus ini jadi dulu yang ini nanti, atau bisa ya ini karena imajinasi sendiri yang seniman ini sebagai saya ya pas lo ya tak terusin gitu atau gimana biasanya? Kalau karya terus karya ya. Kalau karya itu terus. Kadang-kadang ada selingan pesanan atau itu bisa juga ya bisa. Tapi kalau ini tetap nunggu biasanya ada beberapa tempat tuh saya itu punya beberapa tempat untuk berkarya di Jogja nih. Di rumah itu studio yang lain itu di Taman Sari. Oke. Oh, di rumah Karangmalang ada juga. Ada studio. Oh, lalu yang satunya di Taman Sari. Itu untuk biasanya Taman Sari itu untuk pesanan atau untuk lukisan dekorasi ruangan. Oh gitu. Saya garapnya di sana. Oh itu garap apa aja Mas? Maksudnya itu berarti yang ngamen tadi itu. Apa aja Mas yang biasa di macam-macam. Ngamen itu ya asal menarik lah. Maksudnya apa? Maksudnya lukisan full ya? Lukisan. Iya tetap lukisan. Anunya ke lukisan. Selain lukisan itu? Mural atau apa juga? Mural sesekali mural untuk hiburan ya. Oh, enggak sering kalau mural. Enggak sering. Mural itu capek ya. Kan katanya dulu sama Mas Hamtrut ngerjain yang muralnya yang Mas SMT ya? Itu. Ya, SMT itu mural untuk waktu itu masih satu komunitas sama Mas Ham.
oleh sama Hamzrud Ah. dan beberapa kawan lain itu ngerjakan di sana. Oh, oke. Nah, kemarin kan sempat ketemu ya ada gambarnya itu yang lukis Mas Serindil sama Mas Hamzrud dan ada dan temannya. teman-teman lain. Oh, oke. Oh, gitu. Nah, apa namanya? Tadi kan pameran sudah ya, pertama itu tahun 2000-an berapa tadi? 2000-an, 2002, 2001 lupa juga ya soalnya. Itu di mana? Di Pertama Benteng. Di Benteng itu ya? Iya, pertama Benteng kali. itu favorit, zaman dulu favorit itu Benteng Oke. Redebek itu. Lalu enggak? Maksudnya kayak gitu kalau pameran itu ada keinginan untuk juga pengunjung kalau ada yang beli silahkan gitu. Yo, Atau iya, biasanya kayak itu pameran. Oh, gitu. Kalau ada yang minat, oke gitu. Ada kurator khusus gitu atau Kurator kayak pas kayak gitu? ada. Kurator untuk pameran biasanya ada di Jogja itu banyak kurator. Itu tugasnya apa toh? Menilai. Kurator itu ya harusnya menilai ya, memberikan penilaian pandangan ini mengkurasi ya namanya. Mengkurasi sebuah karya seni. Harusnya kurator itu kalau mau apa ya? Agak mendalam lah, ikut proses berkarya juga harusnya. Jadi dia bisa mengkurasi karyanya ya. Memang mestinya juga seorang seniman dalamnya. Tapi kan sekarang kurator cuma dikasih foto terus suruh ngurasi gitu aja. Oh gitu. Zaman sekarang kayak itu. Jadi jarang yang ikut proses berkarya seorang seniman. Dia karyanya ya mengkurasi dalam bentuk menilai itu. Menilai. Tulisan. Jadi menilai atau apa ya? Membahas atau apa namanya? Oke. Memberi deskripsi dan macam-macam. Dan itu membantu untuk dalam tanda kutip tadi menjual. Biasanya kayak itu biasanya. Kalau yang menjelek-jelekin ini enggak dimuat. Kira cacing dimuat wae. Elek dimuat. Oh gitu ya. Biasanya kayak itu. Oke. Nah, Mas, di pertama tadi di Vredenburg ya? Vredenburg beberapa kali lah di Vredenburg. Yang pertama kali itu dulu udah jual belum? Oh belum ya. Belum. Yang kejual itu di Bentara Budaya ya. Untuk lupa juga tahunnya. Tapi lebih belakang. Lebih ke belakang 2000 berapa itu. Oh gitu. Nah, tapi selama proses misalnya nggak ada dalam tanda kutip transaksi jual beli itu biasanya neng ngomong Mas nggak ngamen tadi. Kalau nggak ada yang diameni ya poso itu aja. Oh gitu. Seniman itu banyak poso ya. Cuma pas sekali ini lumayan lah kira-kira. Lumayan lah kira-kira gitu. Nah, kan ya udah nanti nyambung soal yang tadi sempet ini soal lukisan yang pas Covid itu. Nek pas itu apa namanya? Lukisan itu kan sempet tadi terjual waktu di Bentara atau apa? Bentara. Itu pun bukan di pameran, habis pameran. Oh, habis pameran. Ya. Itu lukisan apa dan mungkin bisa dinganu. Pertama laku itu lukisannya berapa ya? Kalau nominalnya jangan dia. Oh, jangan ya. Oke. Lukisan tentang apa? Temanya itu tentang pengadilan. Jadi kalau visualnya itu kalau judulnya ya ternyata si buntung masih membabi buta. Itu gambarnya visualnya anjing bawa palu pengadilan. Oke. Yang di luar itu pokoknya habis sidang, terus palunya dibawa anjing, terus yang di belakang itu kan dulu saya kalau melukis itu agak apa ya, teatrikal, figurnya banyak. Oh. Jadi gitu ekspresi wajahnya jadi macam-macam, ada yang seneng, ada yang susah. Gitu. Itu jadi seneng saya kayak itu dulu. Jadi kalau ada yang senengnya berarti yang diadili bebas lah itu. Ada beberapa ekspresi wajah di lukisan itu yang untuk mendukung temanya. Oke. Dan itu tetap kritik sosial ya? Tetap kritik sosial. Nah, secara umum memang lukisan-lukisannya kritik sosial ya?
kebanyakan umum. bukan kritik ya, tema-tema sosial sosial ya. lah boleh kata. Ya walaupun tetap ono beberapa yang kritik. Cuma maksudnya tema-tema sosial. Iya. Oh, karena terbentuk pas karena demo-demo Ya, zaman mungkin juga, mahasiswa. iya, mungkin juga ya. Lho korok kiwat tenan karo kanca-kanca. Jadi kepekaannya terasa di situ. Oh, gitu. Tema lingkungan pun saya ambilnya yang tema-tema illegal logging gitu aja. Oh, gitu ya. Oh, oke. Berarti memang anu lah ya. Lingkungan ini mempengaruhi. Jelas mempengaruhi. Karena terbiasa kumpul-kumpul di sini yang dibahas itu itu digambar gitu kira-kira ya. Kira-kira kayak itu. Kira-kira kayak gitu. Oh, oke. Nek selain di Karangmalang sama yang di Taman Sari, ininya studionya? Studionya cuma itulah. Ya itu ya. Oke. Dulu pernah di Jalan Damai beberapa. Oh, yang pas Covid itu? Iya, yang Covid itu di Jalan Damai ada. Oh, itu kebetulan Mas Faris itu. Oh, Mas Faris, alumni ya itu memberi apa ya? Ruang untuk berekspresi, berkarya bagi yang tidak punya material. Ya kan di sana ada studio, ruangan, kanvas tersedia, cat tersedia, kita mancal karya mancal bikin karya. Waktu itu memang temanya khusus Covid. Oh, memang tema besarnya untuk itu. Covid. Okay. Macam-macam anunya. Menyikapi tentang Covid kan jadi lain-lain toh hasil karyanya para seniman itu. Ada yang susah, ada yang seneng, ada yang nyantai saja dalam karyanya itu. Oh, itu. Berapa orang pelukis atau apa yang aktif di sana waktu itu? 6 orang apa ya? 6 orang, 7 orang. Termasuk Pak Hamzur itu sempat aktif 1 tahun apa ya, terus kemudian fokus ke pertanian dia. Lebih ke pertanian. Tapi satu lokasi. Satu lokasi. Itu ada lahan pertanian, terus ada bangunan untuk studio. Untuk anak-anak. Untuk kawan-kawan yang mau di sana. Dulu sempat ngelukis berapa lukisan pas di sana? Sempat sana itu saya sempat jadi 4 karya. 4 karya. 4 karya. Ada yang 1 karya, ada yang 2 karya, tapi saya yang teman-teman yang lain itu. Yang akhirnya di berita itu sempat ditulis juga kayaknya di berita Kagama atau apa itulah saya. Oh iya benar. Iya kan? Ya di Kagama ya. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah. Pernah juga. Yang dibeli Menteri Erick Thohir itu. Oh iya Pak Erick pernah. Itu pas acara apa tuh hasilnya? Itu acaranya itu kunjungan Pak Erick ke desa Taraman itu kediaman Mbak Yeni. Oh, oke. Mau ada kunjungan ke sana. Itu kan waktu itu masih Covid ya. Terus sama Pak Faris itu aja pameran. Adalah waktunya mendadak. Oh gitu. Iya, pasang bikin tapi barangnya udah ada ya. Barangnya udah ada, tinggal pasang itu aja. Keesokan harinya Pak Erick berkunjung ke sana. Udah gitu aja. Proses pamerannya singkat-singkat gitu. Berapa lama itu? Sejam ada di sana atau lebih? Lebih ya kan karena ada setan-setan. Bukan, maksudnya ada sekalian mengunjungi kan di sana ada tamannya, ada macam-macam. Yang ada pertanian tadi. Yang beberapa pertanian di Gendan juga ada, di Taraman itu ada kafenya dan macam-macam. Itu sempat keliling gitu aja, terus ada pamerannya itu. Nah itu dari sekian lukisan berapa lukisan yang dipamer? 10 ada? 10 ada. 10 ada. 6 orang satu seniman 2 karya, 12-an lah. 12-an. Iya. Akhirnya itu yang dibeli cuma tempat sampean atau ada yang lain juga? Kebetulan punya sampean. Ya, itu kan karena mungkin temanya Covid ya. Temanya Covid. Jadi visualnya agak dapat itu. Lalu yang ukuran berapa itu? Ukurannya gede ya? Lumayan 1,5 kali 120 ya. 150. Ya gede ya, lumayan ya. Oke. Istilahnya pameran jenengan pas di sana juga. Lalu pas Pak Erick Thohir di sana lihat-lihat ini,
kok kayaknya asik ya, tak beli ya Mas atau gimana? Teknisnya? Ya, teknisnya itu Angkanya nggak usah, cuma angkanya nggak teknis. usah. Ya. Pokoknya gede gitu aja lah. Teknisnya itu anu ya. Yang jelas Pak Faris yang anunya apanya? Yang jadi peran Oh gitu Mas. karya itu dinikmati Pak Erik itu Pak Faris kan, yang Pak Faris yang ini ke sana. Salah satunya ini. Oh yang nganter-nganter. Iya. Itu Pak Faris. Ah. Terus itu ada lukisan itu lah, oke. Tapi sampean sempat ngobrol nggak dengan Pak Erik Thohir? Ngobrolnya sebentar sekali, cuma Maksudnya ya, sebelum beli atau setelah beli? setelah kan sempat foto bareng ngobrol. Pak Faris itu mah mengenalkannya ini petani Lombok di Jalan Damai. Bukan pelukisnya. Ini bukan pelukis yang tadi dibeli enggak gitu ya? Iya. Ya ini pelukisnya, tapi ini petani Lombok. Oh gitu, oke. Nah akhirnya kayak gitu itu teknis anu Mas, soal bawahnya ya, maksudnya aku kurang paham. Biasanya udah sama ininya atau itu nanti diperbagus lagi apa ini? Figura. Figuranya itu. Kemarin tuh enggak di figura, langsung maunya langsung di bawah, tapi enggak masuk mobilnya, enggak masuk, terus kirim ke dari paket. Itu diluntung gitu atau? Enggak. Oh enggak ya? Ya. Lukisan enggak diluntung. Di packing itu. Berarti rata itu kotak itu. Oh gitu ya? Dikirim gitu. Oh. Tapi ada juga sih yang sistem kirimnya gulung itu juga ada. Ada aja, tapi itu enggak ngerusak. Ya kalau mungkin catnya bagus ya rusak. Tapi beberapa apa ya? Resiko kalau digulung itu memang rusak. Resikonya itu. Karena anu ya. Ya tetap ada risikonya kalau gulung ada itu. risikonya. Oh, okay. Makanya karena tapi nek nggo film-filmnya aku sok-sok nonton ya memang ono sing utuhan ngono kae ya, tapi ono sing diluntung ngono kae. Itu mungkin jenis catnya yang bagus banget itu mungkin enggak begitu. Kalau ya kecil lah. Kalau di film-film itu cat bagus ya. Kan itu old master dari karya tahun 1800 1600 aman. Terbukti sampai sekarang masih kan berarti bagus. Kan ada cerita film soal nyuri lukisan, masa diotong-otong gede. Ya nyuri. Iya bener. Adanya gitu. Oh gitu ya. Nah, mungkin sedikit lah soal sempet nggak sih waktu itu Pak Erik Thohir cerita, Mas lukisan sampean asik ya soal ini. Oh, enggak sempet ya. Enggak sempat. Soalnya waktu itu mau buka artjok apa ya? Oh, pokoknya dia cuma seneng gitu aja udah aku beli. Iya. Sorenya kan mau yang buka artjok itu juga Pak Erik. Sorenya. Makanya sudah agak siang tuh langsung aja. Ke sorenya ke artjok. Oh gitu. Artjoknya pameran di Jogja, pameran tahunan. Yang kan di apa namanya itu? Titik nol ke sana itu. Yang bukan di JNM kalau. Lah ya, titik nol ke barat bukan sih JNM? Yang JNM itu isi lama itu JNM. Yang dekat UMB dulu. Bener. Iya kan? Iya kayaknya saya dulu pernah ngadain pameran foto. Oh iya, JNM. Kan luas juga. Jogja National Museum ya kayaknya gitu. Luas kan Mas tempatnya? Wah, luas banget. Parkirnya luas, gedungnya. Itu kan kampus isi zaman dulu. Oh, memang kampusnya itu dulu itu. Itu kampus isi. Oke. Di situ. Oke. Akhirnya oke lah terbeli itu. Nah, Mas, nek soal ini apa jenenge lukisan-lukisan sampean itu yang secara umum di luar yang ngamen maksudnya. Itu orang pada beli itu biasanya ke ini. Kemana tadi? Ke studio? Oh enggak. Iya. Biasanya kontak aja ada pameran di mana gitu, ada katalog. Biasanya ada. Atau lihat langsung. Itu jarang saya laku di pameran tuh. Jarang ya? Jarang sekali. Malah di luar itu. Lah ya mereka lihatnya dari mana gitu loh maksudnya. Enggak tahu juga ya. Mungkin lihatnya ya tetap di pameran, cuma mungkin lain waktu. Jarang langsung pameran laku itu saya bisa dihitung. Oke. Tapi aslinya lebih banyak tetap
lukisan-lukisan yang istilahnya sebagai seorang seniman tadi itu hampir rata-rata banyak yang diminati juga ya, dalam arti dibeli gitu. Kalau saya enggak juga. Enggak juga. Nah, itu cuma beberapa karya yang di koleksi orang itu masih di rumah itu banyak. Makanya koleksi lukisan di rumah saya itu banyak. Karena enggak terjual lah. Tapi kadang-kadang enggak saya jual juga. Memang ada beberapa yang. Karena ada beberapa yang misalnya saya bikin itu yang teknik drawing di kanvas itu kan yang pakai pensil. Itu saya bikin cuma 3. Memang buat terbatas betul. Karena prosesnya lama. Berapa 4 sampai 6 bulan gitu loh sekali satu. Gitu ya? Iya, makanya saya enggak saya jual lah. Untuk koleksi saya aja lah. Setelah isi studio kalau ada pameran boleh nih kayak sayang gini. Ya mau bikin lagi itu udah full power itu, butuh usaha yang luar biasa. Makanya kadang-kadang mana tidur ngamen wae. Tapi kalau ngamen itu termasuk sering Mas, masih sering dalam arti orang Mas tahu mbok di sering itu malah sering ya. Istilahnya dalam tanda kutip menerima jasa kowe nek arek tak lukis apa sering kontak bisa ya? Bisa. Dan itu lebih sering itu malah. Cari anunya ya gitu aja. Kalau berkarya dijual itu kadang-kadang mani-mani. Kadang gitu ya. Karena ini lebih ke memang karya yang memang dari hati lah. Nek yang ngamen ini sering kalau yang ngamen. Terakhir itu Sospol itu sempat beberapa karya, berapa puluh ya. Itu pesen saya juga. Gitu. Ya Sospol. Di buat di kampus. Buat dulu itu untuk kenang-kenangan satu lembaga yang di sana, terus mau habis biasanya lukisan orang. Dulu kan mungkin kenang-kenangannya cuma apa itu. Sekarang dikasih kenang-kenangan lukisan. Itu. Maksudnya biasanya lukisan orang foto. Kalau di kampus, kalau saya itu karya. Gitu. Zaman Pak Prof itu pesen satu lantai dikasih satu karya saya. Gitu ya. Memang di kampus ada beberapa karya. Setiap lantai ada. Pokoknya temanya sesuai lantainya lah, lantai kerajaan. Filsuf itu? Bukan. Beda ya? Kan yang gedung baru itu namanya gedung Notonagoro itu. Itu ya lantai atas sendiri, lantai ketuhanan, kemanusiaan. Lalu temanya itu satu. Oke. Jadi bisa dinikmati di kampus. Bisa dinikmati karya saya di sana. Kalau yang kemarin kan di Selasar ya, yang ada beberapa lukisan. Di Selasar itu sempat beberapa kali pameran. Teman-teman seniman seni rupa Jogja itu sempat pameran drawing. Dulu ada namanya bulan menggambar atau apa itu, sempat tempatnya di sana di Selasar, bulan Juli atau apa. Terus kemarin pameran Dies Desember. Iya, itu di sana. Iya. Kan ada toh di kampus itu. Ada. Yang Dies itu KBS zaman dulu. Kelompok Belak Sumur. Anggotanya siapa? Anggotanya ya dari lintas fakultas. Iya dulu dari sastra ada yang itu. Tapi yang udah sepuh-sepuh toh. Untuk kemarin reunian lah maunya. Tapi sekalian, tapi ya enggak juga reuni kan, enggak datang semua, yang datang karyanya toh. Jadi enggak datang orangnya, karyanya dikirim. Iya. Ya, reuni karyanya. Oke. Nek ini Mas, sebelum nanti obrolannya terakhir gitu. Nek Jogja ini untuk seniman untuk berkarya itu enggak, maksudnya ekosistemnya kalau sini terbangun bagus enggak? Kalau sini mendukung ya. Karena sini itu memang kawah condro di mukonya senimannya harus di Jogja. Gitu ya. Iya, karena Indonesia itu barometernya Jogja kalau seni lukis ya.
Sanggar Dewata yang komunitas Bali aja di Jogja. Oh gitu. Iya. Palembang juga di Jogja, semua di Jogja. Pokoknya. Kalau di Pulang Kandang mungkin nggak bisa terkenal mereka. Oh gitu ya. Iya. Oh. Barometer seni lukis itu di Yogyakarta. Oke. Karena mungkin apa ya? Ide kreatif karena kompetisinya ketat toh, jadi mereka wah macam-macam lah. Ya explore tema, explore material itu udah luar biasa Jogja itu. Makanya untuk kalau orang yang santai-santai aja nggak maju di sini, harus kerja keras. Oh, itu kalau bikin karya ya, karya seni ya, untuk karya seni di Jogja luar biasa. Oke. Kalau untuk jualan mungkin yang agak susah juga. Oh gitu. Kalau jualan Jogja susah kalau jualan lukisannya. Biasanya rata-rata ya keluar Jakarta, ya macam gimana itu. Jogja susah cari apa ya, penghasilan dengan lukisan di Jogja itu karena persaingannya banyak. Kadang-kadang banting harga itu yang bikin orang males. Tapi untuk karya seni yang apa ya, idealis itu Jogja mendukung. Temanya beragam, tekniknya beragam, eksplor macam-macam, material udah. Tapi untuk jualan kan istilahnya sekarang kan terbantu medsos macam-macam. Ya sempat terakhir itu ada di mana ya, di Galeri Sarang ya namanya. Itu tapi harga-harga memang enggak seperti dulu. Tempatnya Mas siapa? Jumaldi Alfi iya, itu. Alfi toh? Ya itu di Sarang itu. Kemarin ya. Sempat ya istilahnya memang jualan lukisan, jadi tema-tema yang menarik, yang ngamen itu tadi. Ngamen itu istilahnya. Kalau untuk yang karya seni enggak masuk. Karena dari segi harga pun mungkin nggak masuk juga. Ya, gede-gede harganya. Kalau itu malah kecil-kecil. Oh, malah kecil-kecil. Kalau gede ini nggak laku. Oh. Dan sekarang jual lukisan itu susah. Oh gitu ya? Susah. Untuk harga, kalau dulu itu ngarani ratusan juta itu gampang. Lah saiki. Itu kayak pelukis zaman-zaman dulu kayaknya ngeri-ngeri ya, harga-harganya ya, makanya di luar karyanya oke lah, karyanya oke gitu. Cuma secara harga ngeri-ngeri ya. Kan di Indonesia itu sempat booming lukisan. 2000 berapa itu, 8 atau 9 itu. Aja 100 juta, 200 sampai M, bahkan ada M. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Sekarang orang cenderung beli lukisan untuk dekorasi ya, mungkin dekorasi kalau udah bosen ya buang. Kalau beli yang mahal mungkin sayang toh, besok ganti gitu aja tuh, karena kolektor murni nggak ada. Ada penikmat apa namanya, orang kaya yang baru yang perlu ruangannya dikasih hiasan, mungkin itu sekarang baru itu. Atau dulu mungkin memang malah pasarnya luar negeri itu, harga bisa sangat. Asia dulu. Jelas ya. Asia. Harganya kan ratusan. Ratusan M, ratusan juta, tapi zaman dulu istilah lah kan ngeri banget. Zaman sekarang aja segitu tetap ngeri. Harganya udah luar biasa. Gitu. Sekarang udah mulai apa ya? Memang dulu kayaknya nggak rasional sih anunya. Harga-harga karya seni itu. Semua sekarang mau merasionalkannya agak susah juga. Mungkin kolektor ya, terserah. Iya, kolektor itu memang pegang kendali. terserah dia mau apa ya? Kalau dia punya stok banyak ya maunya dhuwur wae. Sayu kabeh. Gitu. Saya kira itu sistem enggak tidak lepas dari bisnis juga, saya kira untuk lukisan itu bisnis juga. Makanya yang saya diukah ya piye carane payu. Ya, gitu aja tuh. Ya istilahnya kan ya itu piye carane mungkin nawake, bagaimana cara promosi, mereka terserah mereka. Asal
barangnya laku udah aman. Udah. Jadi anu ya, istilah lukisan itu di satu sisi tetap karya seni. Bedanya mungkin gini, yang tadi sampean bilang memang pengen pelukisnya pengen memang dia pengen gambar sesuai yang diinginkan, atau ada yang pesan, tapi kan sama-sama tetap seni ya. Iya, cuma yang satu cuma anu pengen anu istilahnya orang pengen gambar ini, cuma kan dia ora iso gambar to Mas. Ya itu ya. Mas Awi sakjane pengen gambar ini lah mbok digambarne. Oh ya. Karyanya ya bentuknya tetap sama, tetap nek saya sih bedanya nek seninya tetap seni semua itu. Tetap apa ya istilahnya nilai ininya tadi. Cuma bedanya yang satu keinginan pelukisnya karena dia pengen gambar ini ya dia gambar itu. Yang satu bukan keinginan dia, memang ada yang lalu setelah itu dia menganu imajinasinya untuk sesuai dengan yang dipesan. Gitu kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Karena ya kalau kita punya sesuatu ide atau macam-macam apa ya yang ingin di ekspresikan itu kan mesti dia tertarik sesuatu toh. Kalau dia tertarik sesuatu itu mesti eksplornya orang mung sembarangan, orang mung delok rampung. Ini kaya apa to? Nek tenane apa to? Sarapan esuk ya apa ngono pada seseorang ya. Nek mangkat jam piro ngantek dia gitu tuh dalam otaknya itu. Imajinasinya mesti kayak itu. Jeruane nganggo apa? Mungkin juga kayak itu tuh. Anunya mesti luar biasa eksplornya. Enggak sembarangan lihat. Wah, jadi itu karya yang dia inginkan. Istilahnya anak peneliti ya ono risete tenan kira-kira gitu. Hasilnya jadi luar biasa karena sedetail-detailnya dia mempelajari yang karena dia tertarik. Kalau enggak tertarik ya udahlah. Misalnya saya mau gambarnya ya udah. Asal mirip udah. Saya enggak butuh ini ketebalannya berapa, kira-kira kalau 2 tahun ambrol atau enggak kan saya enggak pikir itu. Kalau saya tertarik mungkin lain. Itu beda karya yang memang dia inginkan atau yang mungkin pesanan itu. Gitu. Lagian orang yang pesan itu pun aslinya kan dia melihat misalkan ya melihat lukisan bagus banget ya. Mbok aku pengen yang gambar kayak gini. Ini ora iso gambar kira-kira gitu ya. Dan melihat sampean gambar kok bagus banget gitu loh. Jadi Mas mbok tolong dilukis gitu kan. Iya pada dasarnya ya pada akhirnya lukisan itu konsumsi mata loh. Kalau udah dilihat nyaman nih bagus itu udah cukup sebenarnya. Dan yang mau lihat kan dia juga maksudnya kan aku pengen gambar iki nang omahku. Nah, cuma sapa sing iso gambar ae sing gambar njaluk tolong ambil riset dan detailnya itu bukan urusan penikmat ya. Cuma penikmat yang penting aku. Dan gambarnya yang memang bagus cuma kan sesuai keinginanku aku pengen nonton gambar wong angon wedhus mosok arek di angon bebek kira-kira gitu kan. Ada gitu. Oke Mas. Terakhir Mas. Ya, kurang lebih kita 1 jam. Saya lupa enggak berapa jam tapi kurang lebih ini udah 1 jam hampir dikit ini. Nah, sini kan UGM itu kan pojokan ada itu. Orang Sagan ya? Sagan. Jangannya figura. Lalu beberapa kadang kan di Malioboro apa itu juga orang lukis wajah apa gitu. Gimana? Apa bedanya Mas? Maksudnya kalau yang teman-teman yang itu biasanya lebih ke itu tadi ke orang ngamen. Pesan. Ke pesan. Mereka kalau saya mungkin dia nggak tertarik dengan seseorang tapi tetap dipaksa gambarke. Itu aja. Cuma mungkin karena dia suka dengan teknik dia, jadi dia menariknya ya dia seneng. Yang gambarnya tetap seneng, tapi bukan dia yang saya ingin gambar itu. Ya, itulah bedanya mungkin. Tapi itu terkenal ya dalam arti ramai terus kayak. Iya ramai terus. Mungkin harganya juga toh. Kalau nggak terlalu ini ya terjangkau lah. Terjangkau ya kalau lukis-lukis wajah di Malioboro, di Sagan dan tempat lain yang untuk ngamen itu terjangkau. Di Jogja itu kan terjangkau. Beberapa lukisannya lukisan
gambar pensil biasa toh, Mas? Maksudnya enggak ya ada yang cat apa itu. Cuma banyak kan yang pengennya Pensil ya? simple. Cepet Maksudnya enggak ya? nunggu lama gitu Kalau kan. pensil kan cepet. Iya. Gitu. Gitu. Nek pensil gitu jenengan pernah gambarin Saya atau yang sering ya aslinya? sering lah kalau mesti pensil itu untuk hiburan. Hiburan kalau nggak ada apa ya ora itu. Terus yang istilahnya orang minta digambarin banyak ya banyak untuk itu. Lalu di figura juga. Kalau yang pensil untuk kanvas ini lama saya itu. Oh gitu. Lama. Kalau yang tadi kertas. Kertas itu cepet. Cepet lah sehari 2 hari udah rampung. Berapa jam itu kalau skate ya rampung. Kamu untuk karya yang itu tematis atau yang kayak itu saya pernah sampai 6 bulan itu 2 meter kali 1,5 meter itu saya orek-orek itu. Oke. Karena pensil kecil banget ya. Ngebaik kanvas sih susah. Malah ora rampung-rampung gitu ya. Jadi makanya sayang kalau itu dijual ya, itu koleksi lah saya. Dan butuh waktu juga ya, lumayan anunya gitu. Oke Mas, saya kira ini udah selesai. Penutup mungkin gimana untuk kedepannya dunia lukisan ini? Kalau tadi sempat disinggung ya Jogja sebagai barometer ya, barometer, tapi juga ada tantangan soal kalau dalam konteks orang beli atau menjual mungkin butuh effort khusus juga gitu. Itu gimana ke depan dunia perlukisan nih, perlukisan? Kalau di Jogja ya optimis lah untuk kedepannya, karena tingkat persaingan para seniman itu luar biasa di sini. Oke. Makanya kalau berkaryalah dengan sungguh-sungguh yang dia senengi lah. Oke. Itu hasilnya luar biasa. Memanfaatkan medsos nggak Mas untuk mengenalin karya seninya? Saya belum nih. Belum. Tapi FB punya. Oh, FB punya. Tapi lalu Instagram enggak aktif juga, Instagram enggak punya. FB ya? FB itu cuma lihat tok mau pamer lukisan di FB ngopo batinku. Mungkin bisa dicoba, mungkin nggak pamer detail ya, sekedar pas aktivitasnya. Lalu nanti sebentar ya kayak hasilnya. Oke lah besok lah. Ketoknya kok eman-eman juga ini loh. Ternyata sekarang itu banyak yang komunitas lewat media sosial itu. Komunitas nggak pelukisnya loh ya. Beberapa saya lihat kemarin di Kagama ada, lalu di istilahnya untuk kenalin, karena kan sekarang ini orang mau kenal dari mana ya, dari medsos sih kira-kira gitu toh Mas. Kira-kira istilahnya tahu apa ternyata ada karya Mas Rindil ini bagus gitu, cuma kan orang nggak ngerti, apalagi misalkan harus ke Karangmalang atau ini kan, mungkin kalau pas dia wah kayaknya baik kapan-kapan mau ke sini, kalau pas ke Jogja kan gitu kira-kira mungkin. Mungkin lah besok. Iya. Oke Mas, makasih obrolannya. Ini saya dapat pengetahuan baru soal, karena saya bener-bener nulis aja belepotan ya Mas. Jadi ini dulu ya temen ada yang gambarin juga. Ini yang nulis Mas itu. Ketok kok kalau ning seni rupa itu elek durung. Ini dari senimannya ya gitu, wah ini sapa yang nulis ra jelas banget gitu ya, elek durung gitu. Oke Mas, terima kasih ya, semoga bisa ketemu lain waktu dengan karyanya lainnya, karya baru. Sip. Kayaknya di kampus itu ya, di kampus seringnya. Iya. Oke. Saya masih aktif di kampus. Oke, siap. Makasih Mas. Oke.